Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita masih belajar dengan materi tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan kita. Pembelajaran 1. Materi yang Bapak akan bahas kali ini yaitu benda-benda konduktor, isolator, atau semikonduktor yang ada di lingkungan sekeliling rumah kita, yang mungkin setiap hari biasa kita gunakan, tetapi mungkin belum menyadarinya. Materi ini berjudul bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Nah, jadi ini yaitu benda-benda yang disebut benda konduktor karena dapat menghantarkan panas. Contohnya saja di sini ada sebuah panci. Jika dipanaskan, di bagian bawah akan memanas dan bagian sekelilingnya juga panas. Maka itu disebut konduktor. Sama seperti panci dan ini ya sendok. Dan sendok untuk mengambil sayur ya. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Nah, ini adalah salah satu benda-benda yang disebut isolator karena tidak dapat menghantarkan panas. Makanya pada saat kita memasak, kita membutuhkan kain agar bisa mengangkat panci atau bakul untuk bisa menempatkan nasi, atau sendok yang terbuat dari kayu atau centong nasi ya. Nah, di sebelah sini itu adalah contoh komponen semikonduktor. Ini biasanya berada di komponen-komponen di dalam alat elektronik. Contohnya di handphone, di televisi, di komputer, dan lain-lainnya. Mungkin kalian sudah pernah melihat seperti ini komponen-komponen ya. Ini namanya resistor, yang ini kapasitor. Jadi ini adalah namanya komponen-komponen kecil yang biasanya di benda-benda elektronik, contohnya televisi, komponen radio, handphone, komputer, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kenapa disebut semikonduktor? Karena di sini ada sebagian terbuat dari besi, tapi dilapisi dengan plastik, ya. Penggunaan bahan konduktor, isolator,
dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor. Ini sebagai konduktor. Ada yang berfungsi sebagai isolator. Bagian atas isolator. Di sini dan yang di gagangnya. Ini isolator karena dia tidak bisa mengantarkan panas. Biasanya dia terbuat dari bahan kayu atau plastik atau berbahan karet. Sedangkan konduktor dia biasanya berbahan panci aluminium ya. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan soal. Berdasarkan bacaan di atas, tentukanlah hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini. Nah, di sini tadi itu ya berdasarkan bacaan terdapat 4 paragraf. Nah, silakan kalian pilih yang mana kira-kira kalimat yang penting. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.